الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده البينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, kita diperintah oleh Allah untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman kita agar kita menjadi mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Haqqah tuqati, bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Karena iman itu bisa naik turun, takwa itu juga bisa fluktuatif. Makanya Nabi menegaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kamu berada itu ya bisa terkait dengan waktu, hari, tempat, keadaan. Kapanpun, pagi ya bertakwa, siang ya bertakwa, malam ya bertakwa, hari Jumat begini ini bertakwa, besok Sabtu Ahad juga tetap bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Waktu Ramadan kemarin ya bertakwa, selesai Ramadan tetap terus berusaha menjadi haqqah tuqati. Ittaqillah haitsu ma kunta. Waktu bahagia juga bertakwa, waktu susah, sedih juga tetap bertakwa. Ini perintah Nabi. Dan kita semua mengakui beliau itu sebagai panutan kita. Dan beliau menegaskan hal seperti itu, ittaqillah haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin, agar kita ini bisa menjadi mukmin yang sejati, maka salah satu cara adalah bagaimana kita ini terus berusaha keberagaman kita ini merupakan keberagaman yang terbaik. Kita harus berpikir bagaimana cara beragama yang baik itu loh gitu. Sehingga apakah saya ini cara keberagaman ya, sudah bagus, bahkan terbaik. Kalau belum ya diarahkan supaya bisa menjadi yang terbaik cara keberagaman kita. Bukan asal-asalan. Agama ini diturunkan sebagai pembimbing bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Quran itu mukjizat, bukan barang mainan. Meskipun tulisannya ditulis oleh manusia, ditulis oleh mesin percetakan, tapi isinya itu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa ditanding oleh siapapun. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, kita harus terus mengkontrol, mengevaluasi, mengoreksi bagaimana cara keberagaman kita ini. Masyarakat muslimin, bagaimana cara keberagaman yang baik itu? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah orang yang terbaik keberagamaannya dibanding dengan orang-orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah, senantiasa di dalam hidup ini berbuat ihsan, berbuat baik, dan mengikuti cara keberagamaan Nabi Ibrahim. Allah menjadikan Ibrahim itu adalah kasih sayangnya, Khalilah. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ada 3 hal bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang beragama dengan cara yang terbaik. Yang pertama apa? Aslama wajhahu lillah, berserah diri kepada Allah. Orang kalau sudah mengaku orang Islam itu sikapnya harus berserah diri. Tidak menentang Allah, tidak mengkritik Allah, kok dikritik, itu gimana kita itu? Pasrah kita, menyerah kita itu. Allah itu agung, Allah itu akbar, kok kita nggak menyerah bagaimana? Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terkadang kita itu berserah diri kepada selain Allah, bahkan totalitas. Kayak hidup kita itu ditentukan oleh selain Allah itu, sehingga kita mengecilkan arti kebesaran Allah. Aslama wajhahu lillahi itu kemudian tergeser, tergerus, tererosi para jamaah sekalian. Dunia ini nikmat, dunia ini menyenangkan, tapi dunia ini adalah penuh permainan. Dunia ini isinya berbangga-banggaan, bersenang-senang dunia ini. Sehingga kadang-kadang demi kepentingan dunia kita nggak bisa berserah diri secara total pada Allah. Ngenyang, kadang masih ngenyang, masih menawar kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, idz qala lahu rabbuhu aslim, kamu itu berserah dirilah kepada Allah. Jawabnya, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Bukan sekedar menguasai Indonesia atau belahan dunia tertentu, Asia, Amerika, yang menguasai alam seluruhnya ini, bumi, langit, semuanya berada di dalam genggamannya itu. Aslama wajhahu lillah. Masyaallah muslimin, mari kita semua koreksi diri seberapa kemudian kepasrahan totalitas kita kepada Allah. Kalau sudah begitu, yang nomor 2 adalah wa huwa muhsinun. Di dalam hatinya itu tertanam yang namanya ihsan. Ihsan itu keinginan kuat untuk senantiasa berbuat baik. Keinginannya kuat. Kalau tidak kuat tergeser. Seperti yang saya katakan tadi, dunia itu laibun, walahun, wazinatun. Dunia itu watakatsurum. Isinya itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi bisa menarik manusia untuk tidak memperhatikan lagi nilai baik. Manusia ini diciptakan oleh Allah makhluk yang paling mulia dan diharapkan sebagai khalifah mampu berperan yang baik di dunia ini. Wastakmarakum biya, makmurkan alam ini. Nah, memakmurkan alam itu dengan perilaku yang baik namanya ihsan.
Ihsan itu kebaikan yang tertanam di dalam hati karena berserah diri kepada Allah. Nggak ada kamus tidak baik itu. Kalau kita kepentingannya dunia kadang tidak mengenal baik apa tidak, yang penting untung. Halal apa tidak, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Akan seperti itu. Nggak berserah diri kepada Allah. Nah, ihsan nanti itu akan diwujudkan dalam perilaku yang kemudian perilaku itu dikenal dengan khair, dikenal dengan birrun, dikenal dengan ma'rufun, dikenal dengan thayyibun, yang kesemuanya kemudian disebut dengan soleh. Itu dalam bentuk perilaku, entah ucapan. Ucapan yang baik itu bagaimana kata Al-Quran? Ucapan yang baik itu ya qaulun sadidun atau qaulan sadidan. Qaulan sadidan itu ucapan yang baik. Apa qaulan sadidan? Ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Benar apa yang diucapkan itu benar. Ya Allah, sekarang ini Masya Allah, susah mempercayai ucapan orang kadang-kadang para jemaah sekalian. Kalau zaman dulu itu tidak perlu ada surat, orang nikah aja nggak pakai surat, ucapan sudah cukup Pak itu. Nah, sekarang nggak bisa, mau ada surat saja kadang diingkari para jamaah sekalian. Ada qaulun ma'rufun, ucapan yang sepatutnya itu ucapan yang baik. Ada qaulun baligh atau qaulan baligho, ada qaulan layyina. Itu ucapan-ucapan yang baik semua itu. Quran memberikan panduan. Bagaimana Rasulullah ketika berucap? Sangat baik. Tidak kasar, indah Rasulullah. Sampai Al-Quran mengilustrasikan, seandainya kamu berkata kasar kepada mereka saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah, meskipun memusuhi Rasulullah luar biasa sangatnya, mereka tentu akan lari. Para jamaah, Umar itu tidak membunuh Nabi, tapi kemudian menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi. Khalid bin Walid itu pemimpin perang Uhud melawan orang Islam karena beliau tentara Quraisy waktu itu, tapi kemudian masuk Islam oleh Nabi, diberi gelar Saifullah. Coba para jamaah sekalian, kalau Nabi berkata kasar kepada mereka, lari mereka itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Coba para jamaah, itu ucapan yang baik itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara beragama yang baik itu mengikuti cara keberagaman Nabi Ibrahim. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Hari-hari ini menjelang Idul Adha, sejarah beliau, sejarah Nabi Ibrahim beserta keluarganya sering dibuka kembali untuk mengingatkan kita sesungguhnya beliau itu siapa dan kayak apa. Kita diperintah apa oleh Allah terhadap beliau itu. Bukan sekedar diperintah menyembelih ternak kurban, tapi tanpa memahami bagaimana perjalanan beliau yang kemudian melahirkan ibadah kurban, termasuk ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Kenapa? Sebab para nabi dan para rasul sesudah beliau itu banyak yang berasal dari keturunan beliau, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga dikenal dengan bapak monotisme, istilahnya begitu. Bukan sekedar bapak pembangunan atau bapak-bapak yang lain, bapak monotisme, bapak tauhid. Karena itu landasan orang beragama. Untuk menjalani keberagaman ya harus berdasarkan tauhid. Termasuk hidup itu berdasarkan tauhid. Bab hidup itu untuk mengibadahi Allah. Tanpa tauhid tidak akan sampai mengibadahi Allah. Nggak sampai para jemaah. Bukan Allah yang diibadahi. Ibrahim disebut dengan bapak monotisme.
Bagaimana kemudian cerita beliau sampai mendapatkan gelar Bapak Monoteisme? Ya, saat-saat begini ini dibuka kembali sejarahnya itu. Beliau juga dikenal dengan proklamator keadilan ilahi. Adil itu konsep Quran, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. I'dilu wa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah kamu, karena adil itu dekat sekali dengan takwa. Betapa sulitnya mewujudkan keadilan. Sebab kalau adil tidak terwujud, orang akan menjalankan apa yang kemudian dikenal dengan kedzaliman. Nabi Ibrahim begitu. Makanya para jamaah sekalian, kata Al-Quran, kita diperintah bagaimana beragama yang baik seperti keberagamannya Nabi Ibrahim, yang kemudian dikenal oleh Al-Quran dengan keberagaman yang hanif. Hanif itu lurus, gak bolak-balik, gak tolak-tolak, lurus dia sekali, ayo terus gitu. Sekali iman pada Allah, pasrah totalitas pada Allah, ya pasrah terus, bukan pasrah tidak, pasrah tidak, pasrah tidak, begitu. Lurus, istiqomah, apapun yang tiada. Insya Allah keberagaman yang demikian inilah yang akan membuka rahmat Allah bagi seluruh alam, bagi kita ini. Bukan hanya di dunia, sampai kita semua menjalani kehidupan di akhirat kelak. Meskipun kita beriman, jangan kita kemudian menonjolkan amal-amal yang sudah kita amalkan semata, tapi tetap kita berharap rahmat Allah diturunkan kepada kita, karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Termasuk Rasulullah masuk surga dengan rahmat Allah. Keberagaman yang terbaik membawa mukmin yang sejati, insya Allah akan bisa membuka rahmat dan berkahnya hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan para jamaah, kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan ini sebagai orang beragama dengan keberagaman yang terbaik, sehingga sekali iman tetap beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sekali muslim tetap muslim dan tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali masih tetap komitmen di dalam keislaman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda sadaqa wa ada wa nasara abda wa zamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.